Saya akan melanjutkan pembahasan tentang doa-doa yang salah. Kalau pada video yang pertama tentang topik itu, saya sudah membahas beberapa, yaitu yang pertama doanya versi Dr. Ko Yung Wijo, yang kedua doa yang diiringi musik, yang ketiga doa dan nyanyi bersama-sama, yang keempat doa dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan yang kelima doa di mana tumpuan kertas permohonan doa ditumpangi tangan, didoakan gitu ya, tanpa disebutkan, tanpa dilihat satu persatu. Nah sekarang saudara, yang keenam ini adalah doa dengan bahasa roh. Ini mestinya kan adanya dalam dunia karismatik dan Pentakosta, gereja Bethel dan sebagainya. Dan kalau ada dari saudara yang termasuk orang-orang dari gereja-gereja itu, jangan belum apa-apa sudah ngamuk dahulu karena tahu ini bakal diserang. Perhatikan dulu saudara ya, apakah argumentasi saya ada atau tidak ya. Saya tidak biasanya menyerang asal menyerang tanpa argumentasi, dan argumentasi pasti dari Alkitab. Jadi kalau saudara sudah melihat dan nanti menentang, ya tidak apa-apa menentang kalau saudara bisa membantah argumentasi saya. Tapi kalau tidak bisa, berarti saudara menentang Alkitab sendiri. Jangan ikut kata-kata pendeta, kata-kata orang, atau jangan ikut aliran gereja atau apapun. Tapi yang diikuti adalah Alkitab. Dan kita akan melihat bagaimana Alkitab mengajar berkenaan dengan doa bahasa roh. Nah, perlu saudara ketahui, saudara, bahwa sebetulnya kalau orang-orang reform itu boleh dikatakan semua, saya maksudkan ahli teologi penafsir reform ya, itu boleh dikatakan semua menentang bahwa bahasa roh itu masih ada. Jadi mereka menganggap itu sudah berhenti Pak dengan hilangnya rasul-rasul. Dan pada waktu saya mempelajari tentang bahasa roh, apakah masih berlaku atau sudah berhenti? Dan saya membaca tafsiran dan argumentasi mereka, saya tidak bisa diyakinkan. Karena itu saya menganggap bahwa bahasa roh itu masih ada sampai zaman sekarang. Bahkan sampai akhir zaman. Memang itu tidak berarti bahwa saya percaya semua bahasa roh yang sekarang digunakan. Saya sudah mengatakan bahwa 99,99% atau lebih bahkan palsu. Tapi saya percaya yang asli ada. Kalau yang cuma 1-2 kata diulang-ulang, itu pasti palsu. Itu bukan bahasa. Dan bahasa roh itu harus bahasa. Bahasa asing yang tidak pernah kita pelajari. Jadi itu karunia yang sifatnya mujizat. Ya, jadi kalau bahasa roh, itu beda dengan doa dengan bahasa roh yang sekarang saya bahas. Kalau bahasa roh, saya masih percaya sekalipun saya melihat itu jarang sekali. Saya pernah mendengar yang saya anggap asli, anaknya justru muncul dari kalangan gereja-gereja Protestan. Satu kali dari pendeta gereja Protestan. Satu kali dari istri seorang pendeta dari gereja Protestan. Jadi biasanya yang banyak digembar-gemborkan dalam kalangan Pentakosta karismatik, malah yang saya dengar dan saya anggap asli itu bukan dari kalangan mereka, malah dari kalangan Protestan. Dan saya percaya karena bahasanya betul-betul bahasa. Jelas biarpun saya tidak mengerti tapi melihat ada perbendaharaan kata itu ya. Dan lalu orangnya bisa menerjemahkan. Dan pada waktu dia menerjemahkan, penerjemahannya itu saya mengerti dan saya tahu ini ditujukan kepada saya. Terang-terangan ditujukan kepada saya. Dan benar. Karena pada waktu dia pakai bahasa roh, saya ragu-ragu ini bahasa roh benar apa enggak.
Lalu orangnya mengatakan kamu tidak percaya. Tahu dari mana dia? Ya saudara, bahasa roh saya percaya. Sekalipun jarang. Tapi doa dengan bahasa roh itu yang saya ingin tekankan atau bahas pada hari ini. Ya, jadi ini doa yang salah yang keenam. Doa dengan bahasa roh. Mari kita melihat ayat ini ya. Saya tidak berminat melakukan eksposisi ayat ini. Tapi dari ayat ini kelihatan jelas bahwa doa dengan bahasa roh itu disalahkan oleh Paulus ya. 1 Korintus 14 ayat 14 dan 15a. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa. Tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Jadi jelas dia tidak mau berdoa dengan bahasa roh, itu cuma rohnya saja. Dia mau akal budinya berdoa juga. Jadi aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Jadi saya percaya bahwa bahasa roh itu ada, tetapi saya sama sekali tidak percaya dengan doa dengan bahasa roh. Kalau ini doa dengan bahasa roh, ayat ini jelas melarang hal itu. Dalam seluruh 1 Korintus 14, Paulus merendahkan karunia bahasa roh dibandingkan dengan karunia bernubuat. Kalau tidak percaya omongan saya, baca sendiri. Seluruhnya dalam satu kali bacaan, jangan comot-comot ayat. Seluruh 1 Korintus 14 jelas menunjukkan bahwa karunia nubuat ditinggikan, karunia bahasa roh direndahkan. Dan itu kontras dengan gereja-gereja Pentakosta karismatik zaman sekarang, di mana karunia bahasa roh dianggap sebagai karunia yang tertinggi, bukti orang itu penuh roh dan sebagainya, sehingga semua pada kepingin punya karunia bahasa roh. Saya menganggap karunia bahasa roh itu karunia terendah. Tapi hari ini saya bukan bahas itu. Ya, bahasa roh masih ada. Tapi karunia kalau doa dengan bahasa roh, ayat ini jelas melarang hal itu. Nah, saya punya alasan lain atau argumentasi lain yang menyebabkan saya menentang doa dengan bahasa roh. Yaitu saudara, bahasa roh itu seharusnya berisi berita dari Allah untuk manusia. Dan bukan sebaliknya, berita dari manusia kepada Allah. Saya ulang ya. Bahasa roh itu seharusnya berisi berita dari Allah kepada manusia atau untuk manusia. Dan bukannya sebaliknya, berita dari manusia untuk Allah atau kepada Allah. Saya berikan dasar Alkitabnya beberapa ya. Pertama saudara, dalam bahasa roh yang pertama kali terjadi di dalam Kisah Rasul 2 hari Pentakosta ya, ayat 4 dan ayat 11 dikatakan bahwa pada waktu rasul-rasul berbahasa roh, bukan berdoa ya. Mereka berbahasa roh pada hari Pentakosta. Mereka menceritakan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Mari kita lihat ayatnya. Kisah Rasul 2 ayat 4 dan 11. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Bahasa-bahasa lain itu bahasa-bahasa roh ya. Dan itu betul-betul bahasa. Bisa Arab, bisa apa, bahasa-bahasa di sekitar Israel pada saat itu, dari mana orang-orang Yahudi itu berdatangan karena ini hari Pentakosta, mereka kumpul semua di Yerusalem, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Jadi ini isi dari beritanya ya. Bahasa rohnya itu membicarakan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Saya yakin bahwa ini mencakup salib dan kebangkitan Kristus. Dan semua ini jelas merupakan berita Injil, berita dari Allah untuk manusia. Ya.
Berita dari Allah untuk manusia, bukan dari manusia kepada Allah. Sekarang saya berikan poin B, ayat yang lain. 1 Korintus 14 ayat 5. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Biasanya kalau orang karismatik ngutip ayat ini cuma dikutip sampai berhenti sampai di sini. Wow, lihat. Paulus senang semua bahasa roh. Saudara ingat ya. Penekanan 1 Korintus 14 ini seluruhnya adalah bahasa roh direndahkan dan nubuat ditinggikan. Dan itu terlihat kalau saya baca terus. Saya ulang ya. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi lebih dari itu supaya kamu bernubuat. Berarti bagus mana? Ya bagus bernubuat. Ya, saya lanjutkan. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang-orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Kecuali kalau orang itu yang bicara bahasa roh itu juga menafsirkannya sehingga jemaat dapat dibangun. Jadi saudara, dalam 1 Korintus 14 ayat 5 ini dikatakan bahwa nubuat lebih berharga dari bahasa roh. Tapi lalu dilanjutkan dengan kata-kata kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya sehingga jemaat dapat dibangun. Saudara, ini menunjukkan bahwa bahasa roh yang ditafsirkan atau diterjemahkan menjadi seperti nubuat. Setara dengan nubuat jadinya. Karena bisa dimengerti sekarang. Dan itu membangun jemaat. Kalau membangun jemaat, jadi isinya apa? Jelas dari Allah untuk manusia atau kepada manusia. Dan bukan sebaliknya. Ya. Isinya menjadi seperti nubuat. Kalau Allah menyuruh nabi-nabinya bernubuat, atau siapapun bernubuat, Yesus bernubuat dan sebagainya, apakah berbicara kepada Allah? Isi beritanya kepada Allah? Tidak. Berbicara tentang Allah bisa, tetapi kepada manusia ditujukan untuk manusia. Jadi bahasa roh ini harus ditafsirkan, diterjemahkan, itu menjadi seperti nubuat. Membangun jemaat, jelas untuk manusia. Dan kalau untuk Allah, untuk apa ditafsirkan, saudara? Ya, kalau bahasa roh itu bahasa yang tidak dimengerti oleh orang. Misalnya kepada yang Yahudi dia bicara dalam bahasa Arab gitu ya. Nah Yahudi tidak ngerti, tapi kalau memang untuk Allah, nah ya Allahnya ngerti semua lah, untuk apa ditafsirkan atau diterjemahkan. Jadi jelas ini isinya seperti nubuat, berita dari Allah untuk manusia. Sekarang poin C. 1 Korintus 14 ayat 6. Jadi saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa roh, apakah gunanya itu bagimu? Jika aku tidak menyampaikan kepadamu penyataan Allah atau pengetahuan atau nubuat atau pengajaran. Perhatikan ya, ada 4 istilah ya. Penyataan Allah, pengetahuan, nubuat, pengajaran. Semua ini arahnya dari Allah ke manusia ya. Jadi dalam 1 Korintus 14 ayat 6 ini dikatakan bahwa bahasa roh itu seharusnya berisikan penyataan Allah, dalam bahasa Inggris God's revelation. Wahyu Allah bisa ya. Lalu pengetahuan, jelas pengetahuan rohani. Lalu nubuat, lalu pengajaran. Kalau tidak, itu tidak ada gunanya. Semua hal-hal itu jelas berisikan berita dari Allah untuk manusia. Sekarang poin D. 1 Korintus 14 ayat 13, 27, 28. Menunjukkan bahwa bahasa roh, ini memang bukan doa ya, tapi bahasa roh biasa saja, harus disertai penafsiran atau penerjemahan. Memang kalau secara pribadi orang bahasa roh ini tidak perlu. Ya, tapi konteksnya di sini mereka bahasa roh di dalam satu persekutuan atau kebaktian, pokoknya kumpul orang banyak. Mari kita baca saudara, ayat 13, 27, 28. Karena itu siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah
2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang. Jelas ini dalam persekutuan ya. Kalau sendirian bagaimana 2 atau 3 ya. Maksimum ya 3 itu ya. 2 boleh, maksimum 3. Lalu seorang demi seorang. Lalu dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Jadi saudara, hukum bahasa roh pada waktu itu digunakan dalam suatu persekutuan atau ibadah. Pokoknya orang banyak. Pertama, jumlah yang berbahasa roh itu 2 atau maksimum 3. 1 boleh, 2 boleh, 3 maksimum. 4 melanggar ayat ini sudah. Apalagi lebih dari 4. Lalu rumus kedua atau hukum kedua harus bergantian seorang demi seorang. Tidak boleh barengan. Dan rumus ketiga harus ada orang lain yang menafsirkannya atau menerjemahkannya. Nah lalu ayat 28, jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata pada dirinya sendiri dan kepada Allah. Jadi harus dilakukan hanya secara pribadi saja. Tapi dalam persekutuan tidak boleh. Nah sekarang dalam gereja-gereja karismatik 3 hukum ini dilanggar tidak karu-karuan. Mereka berbicara puluhan orang, ratusan orang, ribuan orang, bahasa roh semua. Dan berbarengan, bukan seorang demi seorang. Dan tidak ada yang menafsirkan. Ini konyol. Dan kalau ditanya, diserang, mereka bilang, oh bahasa rohnya yang zaman itu lain dengan yang zaman sekarang. Lain itu lo buktikan kalau lain. Kata yang digunakan itu dimanapun dalam Alkitab untuk bahasa roh itu adalah glosa. Kadang-kadang bentuk jamak, kadang-kadang bentuk tunggal. Glosa itu selalu, tidak bisa tidak. Dan tidak ada kata lain untuk itu. Jadi omong kosong kalau dibedakan, padahal kata Yunani-nya sama. Yang menginjak-injak bahasa roh ini, hukum tentang bahasa roh ini dengan melanggar 3 hukum ini. Saya desak saudara untuk bertobat. Karena saudara sedang melanggar firman Tuhan. Nah, tapi sekarang kembali kepada apa yang ingin saya tekankan ya. Harus ditafsirkan. Nah, keharusan ada penafsiran atau penerjemahan. Jelas menunjukkan bahwa bahasa roh itu ditujukan kepada manusia. Karena kalau ditujukan kepada Allah, apa gunanya penerjemahan? Tidak perlu, Allah ngerti semua bahasa. Saya lanjutkan dengan poin E, Kisah Rasul 10 ayat 46. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Nah memang untuk ayat ini memuliakan Allah ini kelihatannya bisa ditujukan orangnya memuji Allah, berarti beritanya dari manusia pada Allah. Sepintas lalu begitu sehingga ada penafsir-penafsir yang menafsirkan begitu memang harus saya akui. Tapi saudara, menurut saya dalam kisah 10 46 ini, Islam memuliakan Allah tidak menunjukkan bahwa mereka memuji Tuhan. Tapi bisa diartikan seperti kisah 2 ayat 11 yang tadi kita baca, di mana mereka menceritakan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Dan ini lagi-lagi merupakan berita dari Allah kepada manusia atau bagi manusia. Mari kita melihat buku tafsiran Adam Clark tentang ayat ini. Ya, dia menafsirkan seperti yang saya katakan. Ini Kisah 10:46 ya. Karena mereka mendengar, mereka berbicara. Memang bahasa roh diterjemahkan tongues ya. Dengan bahasa-bahasa roh gitu ya. Dan memuliakan Allah. Lalu Petrus menjawab. Nah, lalu dia membahas bagian ini ya, and magnify God. Dan membesarkan atau memuliakan Allah. Dan ini tafsirannya dia. Saya langsung terjemahan bebas saja ya. Mereka telah mendapatkan hati yang baru maupun bahasa-bahasa yang baru. Dan setelah percaya dengan hati pada kebenaran, lidah-lidah mereka membuat pengakuan pada keselamatan. Dan Allah
dibesarkan atau dipermuliakan karena atau untuk belas kasihan yang telah ia berikan. Jadi orang-orang itu menerima belas kasihan Allah dan lidahnya memberikan pengakuan tentang keselamatan itu. Dan itu, pengakuan itu memuliakan Allah. Jadi bukannya langsung lidah mereka memuji Tuhan, bukan itu. Jadi kalau seperti ini maka jelas bahwa masih merupakan beritanya dari Allah kepada manusia. Kalau ayat ini diartikan seperti ada beberapa penafsir menafsirkan, mereka betul-betul memuji Tuhan, berarti beritanya dari manusia kepada Allah. Nanti nabrak semua ayat-ayat yang lain. Semua ayat-ayat itu mengatakan bahasa roh itu beritanya dari Allah kepada manusia dan bukan dari manusia kepada Allah. Kalau di sini satu-satunya yang nyeleneh, nabrak semua yang lain, saya kok enggak bisa menerima penafsiran tabrakan seperti itu ya. Sekarang kita melihat poin F, 1 Korintus 14 ayat 2. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia. Ingat ya, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Nah, tapi kepada Allah ya. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya oleh roh yang mengucapkan hal-hal yang rahasia. Nah saudara, sepintas lalu bagian ini, wah ini kebalik, ini omongannya Pak Budi tadi kebalik. Ini jelas dikatakan tidak berkata-kata kepada manusia tapi kepada Allah. Tapi saudara, penafsir tertentu menafsirkan bahwa ini bahasa ironis, kayak bahasa irony. Kelihatannya ya, orang-orang Korintus pada saat itu bahasa rohnya itu banyak yang seperti bahasa roh orang zaman sekarang. Dengan kata-kata yang bukan bahasa, yang tidak dimengerti oleh siapapun, tidak ada bahasa itu di dunia. Nah maka ini kayak disindir. Kamu tidak ngomong pada manusia, tapi ngomong pada Allah. Allah tok yang ngerti bahasamu, atau bahkan Allah tidak ngerti bahasamu. Ya, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya oleh roh yang mengucapkan hal-hal yang rahasia. Nah sekarang saudara, ini seringkali digunakan oleh orang-orang karismatik. Oleh roh yang mengucapkan hal-hal yang rahasia. Makanya kamu tidak ngerti. Siapa lama itu tidak apa-apa. Itu rahasia. Tidak ada yang ngerti. Itu memang rahasia kok. Nanti dulu saudara ya. Sekalipun kata-kata hal-hal yang rahasia ini sering ditafsirkan seperti itu. Sebagai hal-hal yang tidak dimengerti siapapun. Tapi pertanyaannya, apakah memang begitu arti dari kata rahasia itu? Kata rahasia ini dalam bahasa Inggris diterjemahkan mystery. Mari kita lihat 1 Korintus 14 ayat 2. Ini ya. Ini mystery dalam King James. Ya. Lalu RSV juga terjemahkan mystery untuk jamak. Ini NIV mystery. Jadi semua mystery. Kalau King James bersorot, keluar bahasa Yunannya mysterion. Ya. Jadi kata rahasia ini dalam bahasa Inggris diterjemahkan mystery, cuma bentuk jamak. Dan dalam bahasa Yunani digunakan kata Yunani mysterion. Nah saudara, dalam perjanjian baru ini, kata Yunani mysterion itu hanya dipakai dalam ayat-ayat di bawah ini, data lain. Ya, ini saya berikan semua. Tapi tidak saya ajak untuk bacakan semua karena terlalu banyak ya. Tapi saya berikan semua. Matius 13 ayat 11, Markus 4 ayat 11, dan Lukas 8 ayat 10. Ini 3 ayat ini paralel. Lalu Roma 11:25 dan Roma 16:25. Lalu 1 Korintus 2 ayat 7, 4 ayat 1, 13 ayat 2, 14 ayat 2, 15 ayat 51. Lalu Efesus 1 ayat 9, Efesus 3 ayat 3 dan sampai 5, atau 3 dan 4, saya tidak tahu 4-nya ada atau enggak ya. 3 dan 5 itu pasti.
9. Lalu Efesus 5:32 dan Efesus 6 ayat 11. Lalu Kolose 1 ayat 26 sampai 27. Lalu Kolose 2 ayat 2 dan Kolose 4 ayat 3. Lalu 2 Tesalonika 2 ayat 7. Lalu 1 Timotius 3 ayat 9 dan 16. Lalu Wahyu 1 ayat 20. Wahyu 10 ayat 7 dan Wahyu 17 ayat 5 sampai 7. Nah saudara, baca semua ayat itu dan periksa apa arti dari kata rahasia. Terjemahan Indonesia tetap rahasia, bahasa Inggrisnya mystery, Yunaninya mysterion. Dari saudara baca saja saya bisa melihat apakah artinya memang sesuatu yang tidak dimengerti siapapun. Nanti akan saya bacakan beberapa ya, tapi sementara saya beritahu. Dengan 2 Tesalonika 2 ayat 7 sebagai perkecualian. Jelas semua ayat-ayat yang lain menunjukkan bahwa kata rahasia itu tidak berarti sesuatu yang tidak diketahui oleh siapapun, tidak dimengerti oleh siapapun. Ya. Jadi ini ya, sesuatu yang rahasia itu bukanlah sesuatu yang tersembunyi yang tidak diketahui orang sama sekali. Bukan itu. Kedua, rahasia itu adalah kebenaran Allah atau Injil yang dulunya tersembunyi. Dulu. Zaman PL dan bagainya tersembunyi. Tapi yang sekarang pada zaman PB sudah dinyatakan oleh Allah. Kalau sudah baca ayat-ayat itu, saudara akan lihat. Dinyatakan, diberitahukan dan sebagainya. Bukannya tersembunyi, dulunya tersembunyi. Mari kita baca coba ya. Saya baca hanya pele-pele saja ya. Roma 11 ayat 25 ya. Mari kita lihat ya. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai. Aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Mengetahui rahasia ya berarti bukan rahasia. Loh. Paulusnya mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Apa rahasia itu? Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dulunya tidak ada orang yang tahu hal itu. Sekarang diberitahukan. Tuhan memang sengaja tegarkan Israel. Kan penginjilan pertama-tama untuk Israel. Sengaja ditegarkan. Lalu Injil diberitakan kepada bangsa-bangsa lain. Sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Jumlah yang penuh berarti ada jumlah yang Allah tetapkan dan itu pasti predestinasi. Orang-orang non-Yahudi yang ditetapkan untuk selamat itu harus masuk. Jumlah yang penuh masuk. Nah sampai satu saya tegarkan. Jadi saudara, saya tidak mau menjelaskan teks ini selanjutnya. Ini teks yang sangat sukar. Tapi saya poinnya cuma mengatakan ini ya. Rahasia ini dulu tidak diketahui. Tapi sekarang Paulus berkata, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Berarti itu satu kebenaran yang sekarang sudah diketahui. Karena Paulus beritahukan. Ya, mari kita melihat ayat yang lain. Efesus 3 ayat 3, 5, 9. 3, 4, 5 sebetulnya ya, karena rahasia juga keluar di sini. Efesus 3 ayat 3 sampai 5, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu. Berarti Paulus tahu, dinyatakan kepada Paulus dengan wahyu. Seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus. Jadi apa yang Paulus mengerti tentang rahasia itu, orang Efesus pun bisa mengerti setelah mereka baca. Nah ayat 5, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia. Dulu tersembunyi.
tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Jadi orang-orang Yahudi itu dulunya beranggapan yang bisa selamat itu cuma Yahudi. Mereka tidak pernah mimpi lalu Injil diberitakan kepada non-Yahudi lalu non-Yahudi diselamatkan. Itu mereka tidak tahu. Tapi Paulus lalu menjadi tahu. Karena dinyatakan melalui wahyu. Dan jemaat Efesus baca tulisan Paulus menjadi tahu. Kita baca, kita juga tahu. Jadi ini berita yang dulu tersembunyi. Kebenaran. Tapi dulu tersembunyi. Sekarang menjadi terbuka. Lalu kita lihat lanjutkan ayat 9. Dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Ya, telah berabad-abad tersembunyi. Tapi sekarang ini untuk menyatakan apa isinya. Ya, jadi kalau baca mulai ayat 8, kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia. Jadi kepada Paulus dianugerahkan kasih karunia untuk memberitakan, menyatakan rahasia itu. Ya, jadi tadinya rahasia, tapi sekarang dinyatakan. Mari kita lihat lagi Kolose 1, 26-27. Saya baca malah 25 saja ya, tapi penekanannya pada 26-27 ya. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan. Tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Jadi sudah dulunya lama sekali disembunyikan. Tapi sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Ya. Jadi ini sudah cukup banyak saya kira ya. Yang lain sudah bisa baca sendiri, saya kira tidak ada persoalan. Tapi saya tadi mengatakan ada perkecualian, yaitu 2 Tesalonika 2 ayat 7. Perkecualian ini pun bukan perkecualian bagaimana ya, tapi memang agak berbeda dengan ayat-ayat yang lain. Tapi mari kita baca ya. 2 Tesalonika 2 ayat 7. Ini bicara tentang sang antikristus dan pekerjaan dia ya. Saya baca malah ayat 6. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia. Orang Tesalonika mungkin tahu, tapi kita bingung apa yang menahan dia ya. Sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Jadi sang antikristus ditahan. Tapi apa yang menahan itu kita tidak terlalu tahu. Mungkin Tuhan sendiri, mungkin pemerintah atau apapun saya tidak tahu. Ya, karena ditahan, dia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Ada saat yang ditentukan oleh Allah. Saat itu baru sang antikristusnya itu betul-betul keluar. Ya. Nah, sekarang lanjut ya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja. Tapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Nah, ini full ya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan sebagainya. Nah, saudara, secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja. Dia tidak bisa bekerja full. Bekerja secara rahasia sang antikristusnya ya. Saudara, sebetulnya apakah di sini secara rahasia itu betul-betul tidak diketahui siapapun sama sekali? Masa kita orang-orang Kristen tidak tahu pekerjaan sang antikristus diam-diam itu? Sebetulnya semua kesesatan. Mengapa gereja sekarang banyak penyesatan?
Nah, orang yang tidak ngerti Alkitab memang tidak ngerti mana sesat, mana tidak sesat, mereka tidak tahu. Tapi orang yang ngerti Alkitab tahu, saudara. Sesat yang tidak karu-karuan, waduh, berpuluh-puluh, beratus-ratus sekte gereja, bahkan di kalangan gereja-gereja kelihatan Injili, masuk ajaran-ajarannya tidak karu-karuan, betul-betul kacau balau. Kalau itu bukan pekerjaan sama anti-kristus, pekerjaan siapa? Jadi saudara, rahasia ini di sini nih diam-diam. Ya, secara diam-diam kedurhakaan telah mulai bekerja. Emang ditahan, tidak leluasa dia. Nanti keluar, gitu ya. Jadi ini bukan berarti sama sekali tidak ada orang tahu sebetulnya. Jadi biarpun ayat ini saya perkecualikan, tapi di sini kata rahasia itu tetap tidak bisa diartikan sesuatu yang sama sekali tidak bisa dimengerti orang. Ya, bukan sesuatu yang tersembunyi yang tidak diketahui, tidak dimengerti orang, sama sekali tidak ada orang yang tahu, itu tidak mungkin. Ya, tapi pada umumnya berarti kebenaran Allah atau Injil yang dulunya tersembunyi, tapi sekarang sudah dinyatakan oleh Allah. Nah, kalau kita sudah tahu kata rahasia itu penggunaannya dalam Alkitab, ini semua ya. Semua mysterion dalam Alkitab saya berikan di sini. Nah, kalau kita sudah tahu artinya itu seperti itu, nah sekarang kita gunakan dalam menafsirkan 1 Korintus 14 ayat 2. Jelas bahwa dalam 1 Korintus 14 ayat 2 kata rahasia itu tidak berarti bahwa itu adalah bahasa malaikat yang tidak dimengerti oleh seorang pun, atau syawala-wala atau tidak tahu apa saja kata-kata yang tidak dimengerti, ya. Tapi sudah menunjuk pada kebenaran ilahi atau Injil. Tadinya tersembunyi, sekarang dinyatakan. Tapi pokoknya kebenaran ilahi atau Injil. Nah sekarang saudara, kalau itu kebenaran ilahi atau Injil, berarti berita dari Allah kepada manusia atau dari manusia kepada Allah. Jadi ini laki-laki menunjukkan bahwa bahasa roh berisi berita dari Allah untuk atau kepada manusia. Sekarang kesimpulan. Saya sudah berikan banyak bukti bahasa roh harus berisi berita dari Allah untuk manusia dan bukan sebaliknya. Nah kalau berdoa itu bagaimana? Kalau berdoa itu beritanya dari siapa ke siapa? Kalau berdoa kan beritanya dari kita kepada Allah. Kita minta sesuatu, ya. Jadi seakan-akan kita memberikan informasi. Beritanya dari kita kepada Allah. Memang Allah sudah tahu karena Dia Maha tahu. Tapi tetap beritanya dari kita kepada Allah. Karena itu ada orang yang misalnya doa dalam satu gereja gitu ya, dan dia pikir dia mau nginjil dalam doa. Lalu dalam doa itu disimpangkan, dia beritakan Injil. Ini tidak benar, saudara. Berdoa itu beritanya dari manusia kepada Allah. Nah kalau dilakukan seperti itu, beritanya dari manusia kepada manusia jadinya. Berdoa itu berita dari manusia kepada Allah. Jangan diselewengkan malu bicara kepada manusia. Kalau berdoa itu berita dari manusia kepada Allah. Padahal bahasa roh itu berita dari Allah kepada manusia. Sekarang mungkinkah berdoa dalam bahasa roh? Jadi saudara, jelas bahwa berdoa dalam bahasa roh itu nonsens. Itu istilah yang kontradiksi. Karena berdoa itu beritanya dari manusia kepada Allah. Sedangkan bahasa roh itu beritanya dari Allah kepada manusia. Dua itu digabungkan, apa-apaan itu. Karena itu saudara, saya percaya bahasa roh yang asli masih ada sekalipun sangat jarang. Tapi kalau sudah pendeta atau chairman atau orang Kristen manapun, saya tidak peduli siapapun, berdoa dalam bahasa roh, bagi saya itu bohong. Nonsense. Dan banyak ya. Pendeta mau mulai doa, ngomong syawala-wala.
Ini mau ngomong sama Allah, sudah bahasa rohnya palsu. Kalaupun asli itu tidak cocok. Mau ngomong sama Allah kok pakai bahasa roh. Jadi saudara, ini hal yang keenam yang merupakan doa yang salah. Berdoa dalam bahasa roh. Bertobatlah saudara kalau saudara sering melakukan ini. Saudara sedang melakukan sesuatu kegilaan yang tidak ada dalam Alkitab. Berdoa dalam bahasa biasa. Di samping kalau saudara berdoa dalam bahasa roh. Daya apalagi dengan cawalawat dan sebagainya. Saudara tidak tahu artinya. Saudara tidak tahu apakah itu memuji Tuhan atau mencaci maki Tuhan. Atau menghujat Tuhan, saudara tidak tahu. Kalau itu suatu permintaan. Nanti pada waktu dikabulkan, saudara tidak tahu dikabulkan. Kalau saudara tidak tahu saudara minta apa kok. Jadi berdoa dalam bahasa itu suatu kegilaan. Beritanya dari manusia pada Allah. Seharusnya dari Allah pada manusia. Bahasa roh memungkinkan sejati biarpun jarang. Berdoa dalam bahasa roh 100% palsu. Semoga bisa menjadi berkat.